kita ini diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti jejak yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lah baginda Nabi ini keistimewaannya apa? Keistimewaannya banyak sekali. Cuman keistimewaannya yang paling masyhur, beliau itu diperintahkan untuk dakwah seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menghidupkan agama seluruh alam. Rahmatan lil alamin itu maksudnya menghidupkan agama seluruh alam. Kumandangkan setiap masjid, Allahu Akbar, Allahu Ma'akum. Selain Allah, kecil semuanya. Bahkan selain Allah itu tidak ada, hanya diadakan oleh Allah. Yang selain Allah itu tidak hidup, dihidupkan oleh Allah. Tidak bisa apa-apa kecuali kalau diapa-apakan oleh Allah. Dakwah ini penting oleh kan. Karena manusia ini sebetulnya itu kalau mau mikir dia tahu. Tapi manusia itu memang wataknya itu nggak mau mikir. Manusia itu kalau mau mikir itu nggak ada manusia yang ngaku menciptakan langit, bumi, matahari, bulan, nggak ada. Bahkan tidak ada manusia yang mengaku menciptakan dirinya sendiri. Kalau mau mikir mereka itu pasti dia akan merasa saya ini hamba Allah. Tetapi sama Allah Ta'ala, manusia itu mudah lupa. Lah obatnya lupa itu diingatkan. Itulah namanya dakwah, mengingatkan. Dakwah itu bukan memberitahu, mengingatkan. Fadzakir. Sebetulnya yang dibicarakan ini perkara yang seluruh umat itu ngerti sebetulnya, entah sedikit entah banyak itu. Tapi lupa terus. Nah kalau lupa terus bagaimana? Diingatkan terus. Seperti itu di sekolahan itu. Semua sudah dikasih tahu 6:30 masuk. Tapi setiap 6:30 mesti ada bel. Padahal itu semua anak-anak sekarang ini semua sudah punya jam semua. Kenapa? Karena itu suka lupa. Kalau nggak ditet itu lupa terus. Dia tetap masih jajan di warung, minum kopi, minum apa, nggak masuk itu. Ya begitu juga semua umat Islam sudah tahu waktunya sholat itu subuh, zuhur, jamnya juga sudah tahu. Tapi kok Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Kenapa? Karena kita ini lupa aja terus. Maka karena lupanya itu juga terus-terusan, maka mengingatkannya itu juga terus-terusan. Insyaallah malaikat. Dan mengingatkan orang itu barokahnya kembali kepada diri kita sendiri. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Kalau orang itu berjuang, barokahnya itu balik pada dirinya sendiri. Orang mau, orang tidak mau itu nomor 2. Yang penting kita mau. Insyaallah malaikat. Kita dakwah, orang mau, kita dapat pahala. Kita dakwah, orang tidak mau juga tetap saja dapat pahala. Jadi kata para ulama, ini kesimpulan dari Quran, dari hadis ini. Kalau orang itu dakwah, untung terus. Orang mau, orang tidak mau, maka dia dapat pahala. Kalau orang mau, pahalanya banyak. Orang-orang yang beramal setelah dia, sebab dia dapat pahalanya. Kalau orang tidak mau, malaikat, dia tetap dapat pahala. Yastabdil qauman ghairakum fa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Kalau kamu dakwah terus, orang-orang tidak mau, nanti Allah datangkan orang lain yang mau. Baginda Nabi dakwah di Mekah, orang Mekah enggak mau, sedikit aja yang mau. Allah datangkan orang Madinah berbondong-bondong. Nabi pergi ke Taif, orang Taif enggak mau. Nabi diusir. Setelah pulang dari Taif di Wadin Nakhil, kampung namanya Wadin Nakhil, tiba-tiba jin-jin pada datang masuk Islam. Kalau manusia enggak mau, makhluk Allah itu masih banyak, Allah datangkan jin-jin masuk Islam. Ini pelajaran kata para ulama. Orang itu dakwah itu orang mau tidak mau itu nomor 2. Yang penting kamu itu mau. Dapat pahala terus. Kalau orang mau kamu dapat pahala berlipat-lipat. Kalau orang tidak mau, Allah akan datangkan orang yang mau. Kemudian malaikat, kalau kita terus dakwah, maka
Allah akan hancurkan kebatilan-kebatilan di dunia ini kalau mereka nggak mau nerima. Ketika Nabi Musa dakwah di Mesir, maka kebatilan yang dibawa Fir'aun, kebatilan yang dibawa Haman, Korun, hancur semuanya. Kapan hancurnya Namrud? Bukan setelah dibom nuklir, bukan setelah dibawakan pedang. Setelah Nabi Ibrahim dakwah, Namrud hancur semuanya. Jadi dakwah itu khasiatnya itu mendatangkan hidayah untuk orang yang Allah kehendaki dan akan membawa kehancuran bagi orang-orang ahli batil. Jadi, untuk menghancurkan orang ahli batil bukan dengan bom, dengan dakwah mereka. Nabi Musa tidak punya bom, dakwah aja, tahu-tahu Fir'aun belep sendiri. Dakwah terus. Ini yang khasiatnya dakwah. Insyaallah malaikat. Tapi kalau dakwah nggak dihidupkan, walaupun di Makkah Al-Mukarramah timbul preman-preman, Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya. Padahal itu dulunya mbah-mbahnya itu wali-wali. Tapi karena dakwah nggak dihidupkan, akhirnya cucunya jadi preman, memusuhi agama, merusak agama. Maka malaikat Allah Ta'ala, kalau kita ingin anak cucu kita ini selamat, kita mau jumpa anak cucu kita di pintu surga, kita buat dakwah. Insyaallah malaikat. Sekarang kan ada reuni gitu. Kalau nanti hari raya, reuni keluarga Kaji Idris, reuni keluarga Kaji Abbas. Nah, kan begitu ya orang Temboro itu. Kamu pikir reuni di surga belum? Nah, kalau ingin reuni di surga, hidupkan dakwah. Kalau nggak hidupkan dakwah, anak cucu kamu nggak sholat, nggak ada yang datangi. Siapa yang mau mikir orang? Wong mbahnya aja juga nggak mikir, paknya juga nggak mikir, bapaknya, ibunya nggak mikir. Tapi nanti kalau dakwah ini hidup, anak kamu yang sudah ada di pojokan dunia sana nggak ke masjid, didatangi, assalamualaikum, waalaikumsalam, diajak ke masjid, akhirnya anak kamu selamat, jumpa di surga. Insyaallah malaikat. Malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tugas kita di dunia ini, malaikat. Untuk kita ini sibuk dalam agama dan sibuk dalam menghidupkan agama. Tugas kita ya ini. Ini bukan tugasnya Pak Kiai saja, bukan tugasnya Pak Ustadz saja, bukan tugasnya orang India, orang Jakarta, bukan. Tugas seluruh umatnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Berarti termasuk tugas kita. Insyaallah malaikat.